Dengan sabar, tanganku memijat-mijat kepala hingga sampo itu merata di sekeliling rambut kepalaku. Namun, begitu aku ingin membersihkan busa sampo, tiba-tiba lampu mati dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang kembali di channel Untung Direkam. Di video kali ini, kita akan berkisah tentang Rumah Kuntilanak yang ditulis oleh Restu Wiraatmaja. Kala itu, bapak dan ibuku meminta untuk berkunjung ke rumah kakek. Kakek sendiri terkenal sangat pendiam dan sangat introvert. Sampai-sampai ketika kami datang ke rumah kakek, kakek hanya menatap kami semua dengan tatapan yang datar dan polos. Seperti tidak ada keistimewaan dari berkunjungnya kami ke rumah. Bahkan, kakek sendiri hendak menutup rumahnya agar kami tidak berkunjung ke rumah. "Mau apa kalian ke rumah?" tanya kakek seperti itu. Kami kebingungan dengan sikap kakek yang aneh. Padahal, niat dan tujuan kami sudah jelas, yaitu ingin berkunjung dan bersilaturahmi. Sejak nenek meninggal, kakek memang menjadi aneh. Kakek seringkali menyirami tanaman di pagi dan malam hari. "Kek, kami mau silaturahmi ke kakek," kata bapak. "Tidak usah, pulang lagi. Jangan bikin masalah," jawab kakek dengan nada yang tegas. Kakek langsung masuk ke dalam rumah dan meninggalkan kami di luaran. "Pak, kita pulang aja yuk," ajak ibu. "Jangan, Bu. Kasihan tuh Safira sama Roni. Mereka berdua kan mau ketemu sama kakeknya," jawab bapak. Aku dan Safira hanya melongo sambil menatap bangunan rumah kakek yang tua. Safira ini, dia bisa melihat sesuatu yang mungkin tidak semua orang lihat. Dia berjalan ke arah suatu jendela rumah sambil mengusapkan tangannya ke jendela tersebut. "Bu, Pak, di dalam ada orang lain ya?" tanya Safira dengan polos. Bapak dan ibu saling menatap. "Emang di rumah kakek ada orang selain kakek?" tanya ibu balik. Bapak hanya menggeleng-gelengkan kepala. Aku langsung menuju ke Safira dan bertanya kepada adikku yang sangat manja ini. "Emang bentuknya seperti apa, Fir?" tanyaku. "Perempuan, berambut panjang," jelas Safira. Aku terkejut mendengarnya. Mana mungkin orang yang dimaksud itu adalah nenek. Nenek sudah lama meninggal. Memang rambut nenek juga panjang. Namun, apa mungkin Safira berbohong? Atau mungkin juga dia melihat nenek? 15 menit kemudian, kakek tiba-tiba membukakan pintu rumah dan berkata, "Ngapain masih di situ? Pulang sana," kata kakek sambil berteriak. Bapak langsung berlari ke arah kakek dan meraih tangan kakek dengan cepat. "Kek, Safira sama Roni mau nginep di sini. Apa kakek gak mau kumpul sama cucu-cucu kakek?" Kakek menatap ke arah Safira kecil dengan tatapan yang sedikit tajam. "Kamu yakin mau nginep di sini?" tanya kakek balik. "Iya, Kek. Kita ingin berliburan di tempat kakek hingga beberapa hari ke depan," jelas bapak. Kakek pun membuka pintu rumah dengan lebar sambil menatap Safira. "Aku tidak menjamin kalian bisa betah di sini. Yang terpenting, risiko harus kalian ambil sendiri," jelas kakek sambil menyuruh kami untuk masuk ke dalam rumah. Kami dipersilakan untuk masuk. Suasana rumah kakek tidak ada bedanya dengan suasana rumah desa pada umumnya. Sejuk dan memiliki aroma khusus yang tidak ditemui di rumah-rumah perkotaan. Bapak dan ibu tampak melihat foto-foto zaman dulu, waktu kakek masih bersama dengan nenek. "Ini foto kamu?" tanya ibu tiba-tiba. "Iya. Dulu aku sangat nakal pas kecil. Kakek sering banget nyabut pantatku pakai sapu lidi," jawab bapak sambil ketawa. Ibu ikut tertawa mendengar hal itu. Tidak lain dan tidak bukan, memori terkesan di beberapa puluh tahun belakangan sangat terkesan di ingatan bapak. Aku dan Safira menuju ke ruangan yang pintunya terbuat dari pohon jati dan tergembok rapih. "Ini ruangan apa?" tanyaku. "Jangan dibuka, Kak." Safira menarik tanganku sambil menatap mataku dengan tatapan orang ketakutan.
Aku kembali memandangi pintu ruangan yang aneh itu. Emang di dalamnya ada apa sih? Tanyaku lagi. Nanti kakek marah, jawabnya. Safira segera menarik tanganku dan hampir saja menabrak kakek yang sedang membawakan makanan dan minuman untuk kami. Jalannya hati-hati, jangan ceroboh di rumah ini. Kamu tahu kan, kalau sampai keluar, nanti bisa bahaya? Tanya kakek kepada Safira. Safira langsung berlari ke arah ibu dan bapak. Aku hanya melihat mimik wajah kakek yang kurang sopan terhadap anak kecil seperti Safira. Jalannya agak membungkuk, memaksakan untuk melewatiku sambil melumas sirih penguat giginya. Bapak dan ibu bingung ketika Safira memeluk mereka berdua dengan tiba-tiba. Kamu kenapa sih, Dek? Tanya ibu. Safira mau pulang aja, Bu, pinta Safira. Loh, kan kita baru sampai. Masa minta pulang lagi? Kan rumah kita jauh, sayang. Bapak mulai merayu Safira. Kakek menyuguhkan makanan dan minuman di meja sambil menatap Safira. Roni, kamu nakalin Safira ya? Tanya bapak. Aku yang mendengar suara gertakan bapak langsung menjawab dengan cepat. Enggak, Pak. Aku nggak nakalin Safira kok, jawabku. Terus Safira kenapa? Tanya bapak. Aku menatap ke arah kakek yang sedari tadi hanya terdiam sambil melumat sirihnya dengan santai. Sebenarnya, ucapku terpotong. Sebenarnya apa? Tanya ibu. Sebenarnya Safira kurang betah di rumah ini. Dia lupa bawa mainan dari rumah, gitu katanya. Jawabku walau terpaksa berbohong. Ibu dan bapak langsung tertawa mendengar jawabanku yang melenceng dari fakta yang sebenarnya. Kamu tadi kenapa gak bawa mainan dari rumah sih? Oh ya, kakek juga punya banyak mainan loh. Nanti coba bapak ambilkan ya, jawab bapak. Kakek yang mendengar jawaban itu langsung memandang ke arahku dan tersenyum, layaknya harimau yang menyeringai mangsanya dari kegelapan malam. Bapak pun mengambil mainan terdahulunya yang masih disimpan di kardus tua. Nah ini, kamu bisa main gangsing gak? Tanya bapak. Bapak memperlihatkan kepada Safira cara memainkan gangsing di depan kakek. Aku kemudian ikut bergabung dengan bermaksud untuk mengikuti memainkan gangsing tersebut. Nah, kamu tarik yang kencang biar gangsingnya berputar. Tapi hati-hati, barangkali kena tangan kamu, jelas bapak kepada Safira. Safira kemudian mencoba memainkan gangsing, namun selalu gagal. Susah, Pak, keluh Safira. Kayaknya mainan ini gak bagus deh buat kamu. Bapak pun kemudian mencari mainan yang lain agar Safira betah di rumah kakek. Diambillah sebuah boneka yang sudah lama tidak digunakan. Nah, ini boneka aja ya, ucap bapak. Boneka siapa itu, Pak? Tanyaku. Itu boneka milik nenekmu dulu, jawab kakek. Bapak kemudian menyerahkan boneka itu kepada Safira. Namun aku merasakan hal yang negatif di dalam boneka itu. Pak, bukannya peninggalan orang yang sudah meninggal itu harus kita buang ya? Tanyaku. Gak semuanya, Roni. Kalau masih bisa dipakai, kenapa harus dibuang kan? Jawab bapak. Tapi kan, boneka itu memang bentuknya serem, Pak. Kenapa kakek masih merawat boneka itu sih? Tanyaku. Kakek kemudian menyuruhku untuk menghadapnya. Bapak dan ibu hanya memandangi kakek yang ingin memberitahu kepadaku tentang sesuatu dari boneka itu. Kakek pun memegangi kedua tanganku dengan lembut. Tangannya yang sudah keriput dapat aku rasakan dengan jelas. Tulang-tulang dan urat tangannya terasa jelas. Nenek belum meninggal, Roni, senyum kakek. Aku terkejut mendengarnya. Aku memandang ke arah Safira yang sedang memainkan boneka itu sambil mengelus-ngelus manja rambut boneka tersebut. Kamu tahu kan, di rumah ini kamu tidak boleh berkata hal-hal yang menyakiti. Tata krama dan sopan santun sangat diperlukan saat kamu bertamu dimanapun, ucap kakek kepadaku. Aku menelan ludahku sendiri dalam-dalam. Keringatku bercucuran seketika. Ingin rasanya aku melepaskan genggaman itu, namun kakek menahannya. Kamu jangan pernah ke ruangan itu lagi ya, nanti kamu bisa diganggu. Diganggu siapa, kek? Kakek membisikkan satu kata kepadaku. Angonku, peliharaanku. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku tidak bisa mengucapkan satu kata pun di depan kakek. Jadi,
Apa yang dilihat oleh Safira sebelum masuk itu adalah angon atau peliharaan kakek. Kakek pun melepaskan genggaman tanganku. Ia kemudian masuk ke dalam kamarnya. Aku masih berdiri tegap di tempat kakek terduduk, di sofa yang tua dan penuh debu. Sesekali aku memandang foto nenek dan kakek yang terpasang di dinding rumah. "Bu, Pak, aku mau pulang," ucapku dengan wajah datar. Bapak dan ibu langsung menuju ke arahku. "Kamu kenapa lagi sih?" tanya ibu. "Aku mau pulang. Aku gak betah di sini," jawabku dengan wajah ketakutan. Bapak langsung menarikku keluar rumah. Ia memintaku untuk bersikap tenang. Kedua tangan bapak menyentuh pipiku dan meyakinkanku untuk tetap tenang. "Kamu kenapa? Bilang sama bapak. Safira udah tenang. Kok malah kamu yang sekarang minta pulang?" tanya bapak. Aku menangis saat itu juga. Betapa aku paham apa yang dimaksudkan oleh kakek. Rasanya baru sekarang aku tiba di tempat yang tidak nyaman dengan kehadiranmu. Hawanya terasa berbeda dan penuh akan ketakutan. "Pak, bapak jangan ninggalin aku sama Safira ya. Roni takut, Pak," ucapku. Bapak tersenyum dan langsung memelukku dengan hangat. Aku merasakan kenyamanan di saat pelukan bapak yang menetralkan emosi dan perasaan kacauku. "Bapak gak akan ninggalin anak bapak kok," jawabnya. Tenang sudah pikiranku. Aku merasa baikan sekarang. Bapak menggandengku masuk ke dalam rumah. Rasanya aku harus siap menahan rasa takut lagi untuk beberapa hari ke depan. Safira dan ibu, aku masih melihat mereka masih tersenyum hangat. Bapak juga. Mereka bertiga seperti tidak menyadari apa yang berada di rumah itu. "Udah tenang? Kalau udah tenang, kamu sama Safira masuk ke kamar. Kakek udah nungguin dari tadi," ucap ibu. Aku mengajak Safira untuk menuju kamar, sedangkan bapak dan ibu masih membereskan barang-barang. "Kak, bonekanya boleh aku kasih nama gak?" tanya Safira. "Boleh kok. Kamu mau namain boneka itu apa?" tanyaku. "Gendis," ucap Safira. Nama yang indah, seperti nama yang pernah aku dengar di sebuah cerita-cerita bacaan dulu. "Seperti nenek ya rambutnya?" tanyaku. "Emang kakak tahu nenek?" tanya Safira. "Tahu kok, nenek itu baik banget. Kalau setiap kakak kesini, nenek selalu nawarin makanan kesukaan kakak," jawabku. "Safira juga tahu nenek, Kak," jawabnya. Aku berhenti sejenak. Aku menundukkan badanku dan bertanya kepada Safira sekali lagi. "Kamu tahu nenek di mana?" tanyaku. "Di kamar yang kekunci itu," jawabnya. Sontak aku menoleh ke arah kamar yang terkunci dan menjadi larangan bagi kita semua. "Kapan?" tanyaku lagi. "Tadi pas kakak keluar rumah sama bapak." Aku mencoba tenang. Anggap saja apa yang dikatakan Safira tidak sesuai fakta. Aku mencoba tersenyum di hadapan Safira. "Kamu ngobrol gak sama nenek?" tanyaku. Safira hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kamu gak ngobrol sama nenek?" tanyaku sekali lagi. Safira tetap untuk tidak menjawab pertanyaanku. Dia kemudian berjalan ke arah kamar sambil memainkan boneka itu. Aku berjalan di belakangnya. Langkah kecil Safira membuatku takut setengah mati. Di depan kamar, kakek sedang menunggu kami berdua untuk masuk. "Makasih, Kek," jawabku. Kakek kemudian meninggalkan kami tanpa mengatakan apapun. "Kak, ayo masuk," pinta Safira. "Kamu ngerasa aneh gak sih sama kakek?" tanya aku kepada Safira. Safira tidak meladeniku. Mungkin ia belum paham. Safira lebih dulu masuk ke dalam kamar. Aku masih penasaran dengan ruangan itu. Aku masih penasaran dengan angon yang dimaksudkan oleh kakek. Apa yang sebenarnya yang disembunyikan oleh kakek? Baru aku langkahkan kaki untuk menuju ruangan itu, sekelebat bayangan putih melintas dari belakangku. Bulu kuduku merinding seketika. "Kak, mau masuk gak?" tanya Safira dari pintu kamar. Aku terkejut mendengar suara lembutnya. Iya, kakak masuk sekarang." Aku urungkan diri untuk melawan rasa penasaran ini. Prioritasku hanya satu. Aku harus tetap menjaga Safira kecil agar ia tetap nyaman di rumah ini. Selama di kamar, aku hanya menemani Safira kecil yang sedang memainkan boneka.
Aku belum puas dengan apa yang diucapkan Safira mengenai isi dari rumah ini. "Dek, kakak boleh tanya nggak?" Tanyaku memulai. Safira tidak menjawab. Ia masih sibuk memainkan boneka itu. "Dek," Safira terdiam. Ia kemudian meletakkan boneka itu di kasur dan menatapku dengan tatapan yang tidak biasa. "Kalau kakak tanya, jawab dong," ucapku. Safira kemudian mendekatkan tubuhnya di hadapanku. "Kakak mau tanya apa?" tanya Safira. Aku kemudian memegang kedua tangan Safira. "Kamu jujur ya sama kakak?" tanyaku. Safira mengangguk paham. "Kamu ada yang aneh gak sama rumah ini? Sama kakek dan ruangan itu?" tanyaku. Safira menatap ke kanan kiri kamar, seperti melihat sesuatu yang datang. "Kamu lihat apa sih, Dek?" tanyaku. Safira menyuruhku untuk mendekatkan telinganya ke arah mulutnya. "Kak, di sini banyak setan," jawabnya. Aku langsung terkejut mendengarnya. "Di mana, Dek?" tanya aku lagi. Ia menyuruhku untuk mendekatkan telingaku lagi. "Rumah ini banyak setannya," jawab Safira. Waktu sudah hampir gelap. Safira yang baru saja memberitahu tentang rumah ini menambah rasa merinding di sekujur tubuhku. "Safira agak takut?" tanyaku. Safira tersenyum, lalu geleng-geleng kepala. Aku bersyukur memiliki adik yang pemberani sepertinya. Rasanya dia adalah tempat aku mengungkapkan semua rasa takutku. Aku tidak mungkin meninggalkannya sendirian di rumah yang jauh dari penduduk itu. "Ya udah kalau gitu kakak mau mandi dulu ya?" tanyaku. Safira hanya tersenyum. Ia pun memainkan bonekanya lagi. Aku membuka tasku dan mengambil semua alat mandi serta handuk. Sebelum aku meninggalkan Safira, aku lebih dulu memeluknya. Safira terkejut dan bertanya, "Kakak kenapa meluk Safira?" tanya Safira. "Kakak pengen peluk aja. Emang gak boleh ya?" tanyaku. Safira tersenyum. Ia pun kembali memelukku dengan pelukan yang sangat erat. "Ya udah, kakak mandi dulu ya. Safira tunggu di sini. Jangan keluar kamar sebelum kakak datang dari kamar mandi," ucapku. Safira mengangguk paham. Aku pun meninggalkan Safira sendirian di dalam kamar. Kebetulan saat itu bapak dan ibu masih berada di ruang tamu. Mereka berdua ternyata sedang bercerita mengenai masa lalu rumah ini. Namun, sesaat, obrolan itu menjadi sangat sensitif manakala bapak menceritakan tentang kematian nenek yang tidak wajar. Aku mencoba mencari tahu dengan menguping di dekat lemari besar sebagai pembatas antara ruang tamu dan juga ruang dalam rumah kakek. Kematian nenek belum jelas. Aku sendiri juga belum tahu mengapa. Tapi nenek meninggal karena sesuatu yang disembunyikan oleh kakek, ucap bapak. Aku mendengar ibu kemudian menanggapi ulasan bapak mengenai kematian nenek. "Pak, bukannya nenek meninggal karena sakit ya?" tanya ibu. Setiap malam, kakek itu sering sekali menyirami bunga di depan rumah. Dan ada ritual khusus yang dilakukan kakek di setiap Selasa Kliwon, jelas bapak. Entah apa yang mereka bicarakan, namun ada sesuatu yang menepuk pundakku dari belakang. Tidak baik menguping pembicaraan orang. Jika ingin bergabung, dekatkan diri. Jangan beraninya mencari tahu dari belakang. Aku terkejut manakala kakek sudah berada di belakangku. "Kakek?" tanyaku. "Ibu dan bapakmu sedang membicarakan nenek. Tidak sepantasnya mereka berdua membicarakan hal itu di rumah ini," jelas kakek. "Kek, nenek meninggal karena apa?" tanyaku. Tapi kakek tidak menjawab. "Kamar mandi ada di pojok rumah," jawabnya. Aku pun meninggalkan kakek sendirian. Tampaknya kakek sudah mulai geram dengan perlakuan ibu dan bapak karena pembahasan sensitif mengenai nenek. Mungkin itu adalah urusan orang tua yang tidak boleh aku ketahui. Namun, manakala rasa penasaran ini memuncak, aku selalu nekat untuk mencari tahu kebenaran yang tersimpan di rumah ini. Aku pun mencari kamar mandi yang dimaksud kakek. Ternyata kamar mandinya benar, berada di pojokan rumah. Langkahku menjadi sangat berat. Seperti ada yang membisiki untuk tidak memasuki kamar mandi itu. Aku pun melawan diri dengan menghilangkan rasa takutku. Langkah beraniku menuju ke arah kamar mandi di pojok rumah membuat pikiranku melayang kemana-mana. Mungkinkah kamar mandi ini angker? Mungkinkah ada sesuatu di dalam sana? Aku menyalakan lampu kamar mandi. Setelah selesai, aku menengok kanan kiri sekeliling rumah. Bila ada sesuatu yang mencurigakan,
Aku bisa dengan cepat berlari tanpa memikirkan keringat yang berada di sekujur tubuhku. Aku masuk ke dalam dengan mengucapkan basmalah, lalu seluruh pakaian aku lepas satu persatu. Tidak lupa pula aku menyalakan keran air agar terisi penuh. Air pertama membasahi tubuhku. Lumayan dingin juga. Pedesaan kakek memang terkenal dengan air dinginnya. Siraman air kedua membasahi rambutku. Aku mengambil sedikit shampoo dan mengarahkannya ke rambut. Dengan sabar, tanganku memijat-mijat kepala hingga sampo itu merata di sekeliling rambut kepalaku. Namun, begitu aku ingin membersihkan busa sampo, tiba-tiba lampu mati dengan sendirinya. "Kak, listriknya habis ya?" teriakku bertanya. Aku mencoba untuk mencari gayung yang berada di sekitaran bak kamar mandi. Aku masih ingat gayung itu berada di situ. Tanganku meraba-raba ke arah gayung itu berada. Suara keran yang dominan membuat suaraku tidak terdengar hingga di luar sana. Apa ini? Aku merasakan beberapa helai rambut berada di dalam bak kamar mandi itu. Tidak terlalu panjang, namun juga tidak pendek. Rambut siapa? Rasanya rambutku tidak ada yang rontok satupun. Tapi kenapa terasa janggal? Aku mencoba untuk berpikiran jernih. Setelah aku dapat gayung itu, aku segera menciduk air hingga penuh dan aku arahkan ke kepalaku. Aku lakukan itu hingga 4 kali sampai busa sampo itu benar-benar hilang. Barulah setelah selesai, lampu kamar mandi menyala kembali. Aku segera mengambil handuk dan kubuka pintu kamar mandi dengan tujuan mencari tahu siapa yang barusan menyalakan lampu kamar mandi tersebut. Namun setelah aku membuka pintu kamar mandi, tidak ada satupun orang yang berada di sekitaran luar kamar mandi. Padahal aku sangat cepat membuka pintu kamar mandi tersebut. Namun anehnya, tidak ada satupun orang yang berada di sana. Aneh, kok gak ada suara langkah kaki orang yang nyalain lampu ya? Mungkin korsleting kali, ucapku sambil menghibur diri. Aku kembali memasuki kamar mandi. Aku ingat betul akan meletakkan rambut yang kutemukan di dekat gayung. Namun hal yang mengejutkan juga terjadi. Loh, mana rambutnya? Tadi bukannya ada di sini ya? Kok hilang sih? Tanyaku kepada diri sendiri. Aku mencoba mencari-cari di lantai, dalam bak hingga WC. Namun rambut itu sudah tidak ada sama sekali. Oke teman-teman, cukup sekian dulu kisah Rumah Kuntilanak dari Restu Wiratmaja kali ini. Nantikan kisah Rumah Kuntilanak berikutnya di part selanjutnya. Dan pastikan kalian tetap mendengarkan Untung Direkam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.